Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini berhubung beberapa dari kalian ada yang request untuk pembahasan terkait Maverick Protocol atau dengan tikernya yaitu MAV. So di sini kita akan coba bahas untuk Maverick Protocol ini baik dari segi price action dan technical analysisnya sampai ke tokenomicsnya dan juga fundamentalnya sedikit demi sedikit teman-teman. Dan seperti biasa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa akses di bio akun TikTok saya dan di sini ada link tree dan kalian bisa akses di sana dan nanti kalian bisa akses tampilan seperti ini. Yang mana di fitur terakhir ini kalian bisa request analisa koin dan buat teman-teman yang mau mampir ke channel YouTube saya juga feel free kalian bisa akses di sini teman-teman. Dan oke, seperti biasa buat teman-teman sebelumnya saya sangat menyarankan untuk baca-baca untuk menambah wawasan teman-teman di mana banyak banget ya sekarang artikel-artikel yang membahas terkait informasi seputar koin-koin kripto seperti ini. Di mana ini saya ngambil kutipannya atau referensinya dari Ajaib teman-teman, yaitu salah satu exchange kripto di Indonesia yang tentunya udah legal dan harusnya informasi-informasi seperti ini cukup mudah untuk teman-teman semua akses sehingga harapannya teman-teman nggak cuman transaksi aja, nggak cuman trading aja, nggak cuman beli aja, namun teman-teman tahu nih apa yang kalian beli sehingga conviction kalian juga bisa naik atas suatu aset tertentu. Dan meskipun demikian, teman-teman perlu catat bahwasannya video ini bukanlah ajakan untuk teman-teman menjual atau membeli aset tertentu dan harapannya teman-teman tetap bisa jaga profil resikonya, tetap bisa riset mandiri, do your own research teman-teman karena segala keputusan investasi dan finansial teman-teman semuanya ditanggung oleh masing-masing individu teman-teman. Dan oke, di sini kalau misalkan kita coba cek ya teman-teman, by coin market cap mungkin, di sini kita bisa tahu dan bisa lihat bahwasannya Maverick Protocol ini berada di urutan 514 teman-teman. Cukup jauh ya dari top 100 dari kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kalau kita coba kulik lagi teman-teman by price actionnya dulu mungkin, ketika awal nih di bottomnya Maverick Protocol itu sudah berhasil menorehkan gain atau menghasilkan gain 300% teman-teman, cukup tinggi untuk gains dari Maverick Protocol ini. Dan sekarang teman-teman kalian bisa lihat bahwasannya memang pergerakannya sedang cenderung terkoreksi teman-teman ya dari Maverick Protocol ini sehingga kalau dari titik atasnya kita coba ukur di sini udah terkoreksi mungkin sampai bawah itu 70% teman-teman, hampir 80%. Dan buat teman-teman yang beli di atas mungkin masih nyangkut ya teman-teman sampai sekarang ya. Kecuali mungkin teman-teman cut loss dan sebagainya. Ya, hopefully teman-teman bisa jagalah untuk resikonya terkait mungkin teman-teman yang trading atau transaksi dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman seperti biasa saya udah tanda ini untuk area-area penting yang mungkin bisa teman-teman amati secara seksama dan juga bisa teman-teman tinjau. Dimana kalau kita lihat nih pergerakannya untuk Maverick Protocol ini ketika dia naik ternyata dia tidak membentuk higher low ya teman-teman, melainkan turun langsung ke bawah. Dimana kalau misalkan kita gambarkan pergerakan turunnya, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya Maverick Protocol ini membentuk pergerakan turun, yaitu seperti biasa teman-teman, dia membentuk lower low, lower high, and then lower low kembali teman-teman. Ini adalah pergerakan turun yang cukup sering kita jumpai teman-teman ya di berbagai aset kelas teman-teman. Nah, di sini kalian bisa amati bahwa terdapat beberapa area seperti di sini ada supply area yang mana ini tadinya demand area ya. Di sini kalian bisa lihat ini tertahan beberapa kali. Namun ketika memang dijebol teman-teman, dia di sini berperan menjadi resistance dan ketika dia coba naik lagi di sini ternyata tertahan oleh area ini teman-teman. And then di sini juga ada supply area di mana ini juga tadi sebelumnya area support teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ketika memang ya area ini bisa menjadi penahan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu candle bull yang cukup tinggi teman-teman. Ketika masuk ke area ini, dia naik ternyata nggak kuat untuk breakout dari area di sini teman-teman. Dan dia kembali terkoreksi ke bawah teman-teman. Dan ini koreksinya nggak main-main teman-teman ya. Lumayan signifikan teman-teman di candle-candle ini. Dimana ini ada 1, 2, 3, 4 candle langsung tembus ke bawah teman-teman. Dan di sini langsung mengenai demand areanya, yang mana demand area ini kalau teman-teman sadar, ini adalah demand area yang menahan pergerakan Maverick pertama kali sebelum dia terbang tinggi teman-teman. Kalian bisa lihat sebelum dia pump di sini, inilah demand area yang menahan pergerakan dari Maverick ini. Dan oke, di sini kalau teman-teman lebih peka lagi mungkin di sini kalau kalian lihat
Di sini tuh ada sebenarnya ada fair value gap teman-teman yang bertepatan dengan areanya teman-teman atau area supply yang ada di sini. Jadi kalau kita coba gunakan fitur ini teman-teman, nah kita coba tinjau dari sini ke bawah sini. Nah, garis ini nih yang area biru ini sebenarnya adalah fair value gap yang terbentuk dari candle ini teman-teman dan sangat bertepatan dengan supply area yang ada di sini. So, di sini akan menyebabkan mungkin beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada Maverick Protocol ini. Dan di sini kita coba lihat dulu untuk daily time frame ya, mungkin agar bisa lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa tinjau ya di daily time frame. Di sini juga ada fair value gap yang udah diisi teman-teman. Nah, di sini tadi fair value gap and then udah ke fill ya teman-teman. Untuk fair value gapnya secara keseluruhan udah di fill. So, di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, teman-teman, untuk Maverick Protocol ini, setidaknya dari sudut pandang saya, yaitu yang pertama, di sini Maverick Protocol ketika memang turun, dia akan nge-fill fair value gap yang di sini, yang mana ini udah ke-fill, and then dia nggak punya cukup buyers lagi untuk mengangkat harganya lebih tinggi, dan dia akan kembali turun kembali, teman-teman, ke harga yang lebih rendah lagi. Jadi, langsung turun ya ketika fill fair value gap ini. Atau, bisa juga untuk Maverick Protocol ini untuk seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pindahkan lagi ke time frame weekly, ini kan udah ke fill ya teman-teman untuk fair value gap yang di sini. So ada kemungkinan dia testing lagi nih ke supply area di sini. Jadi pergerakannya nanti seperti ini. Kalau kita coba lihat dari atas nih, dia turun dari sini, and then dia terkoreksi. Sorry teman-teman. Nah dia turun dari sini, dia naik lagi. Kemudian dia turun dan dia testing ke resistance di atasnya sambil fill fair value gap yang ada di sini, and then dia baru turun lagi ke harga yang lebih rendah. Dan ini cukup rapi ya kalau terjadi seperti ini, berarti dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, and then lower low lagi teman-teman. Ini cukup tinggi untuk posibilitasnya terjadi teman-teman, dan yang tadi yang di sini juga masih mungkin terjadi teman-teman. Dan kalau dari sudut pandang saya sendiri ada satu posibilitas lagi yang tentunya ini posibilitasnya untuk naik. Namun menurut saya apabila ini terjadi posibilitas untuk ini terjadi cukup kecil lah teman-teman. Mengingat memang penurunannya dan tekanan sell-sell sedang cukup kuat, dan mungkin nanti ada data-data yang akan memperkuat argumen ini teman-teman. Tapi nanti tentunya semua kembali ke pandangan teman-teman. Di sini saya cuma menyampaikan informasinya aja. Nah kayak gini, teman-teman bisa lihat bahwasannya memang tadi kan terbentuk seperti ini teman-teman ya. Dia terus membentuk potensi penurunan untuk kemungkinan yang kedua tadi. Namun untuk kemungkinan yang bullishnya, tentunya Maverick Protocol ini harus membentuk seperti ini teman-teman. Jadi dia turun dulu dari bawah. Oke, sorry teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dia turun dulu dari sini, kemudian naik, turun, and then dia harus naik dan melewati high yang di sini teman-teman. Nah, dia harus naik seperti ini teman-teman. Sehingga untuk pergerakan ya, dia menginvalidasi penurunan lanjutan teman-teman. Atau dia menginvalidasi, dengan kata lain dia membuat invalid untuk sequence penurunannya atau penurunannya. Jadi dia nggak membentuk lower low lagi, melainkan dia membentuk higher high teman-teman. Dan hopefully pergerakan yang mungkin diharapkan banyak teman-teman semua yaitu yang seperti ini teman-teman ya. Jadi dia naik melewati titik high yang di sini, and then dia testing di supply area sini, baru mungkin dia bisa mencari ke harga yang lebih tinggi lagi teman-teman. Seperti itu. Dan apabila memang itu yang terjadi, tentunya prosesnya tidak akan cepat teman-teman, nggak akan langsung naik seperti ini. Nah, nggak langsung naik seperti itu, mungkin korektif dan mungkin akan takes time teman-teman ya. Namun teman-teman perlu berkaca pada realitanya teman-teman, bahwasannya agak sulit untuk hal tersebut terjadi mengingat tekanan seller yang juga cukup kuat teman-teman. Dan di sini selain itu juga saya mau menyampaikan beberapa data yang mungkin teman-teman bisa coba cek terkait Maverick Protocol ini. Mungkin kalau kita coba mulai dari sini teman-teman ya, dari chainbroker.io. Nah, di sini sebenarnya isinya data yang lumayan positif mengingat memang masih banyak backers yang nge-back dari Maverick Protocol ini, dan tentunya teman-teman beberapa pasti kenal ya, seperti Pantera Capital, Coinbase Venture, Binance Labs, apalagi teman-teman, dan sebagainya. Yang mana ini adalah memang venture capital yang cukup besar teman-teman, yang berinvestasi di Maverick Protocol tersebut. Dan meskipun demikian teman-teman jangan kira semuanya plus teman-teman, ini ada yang minus juga teman-teman ya untuk portofolionya ketika memang berinvestasi di Maverick Protocol tersebut. Dan di sini sebenarnya kenapa menurut saya pribadi Maverick Protocol ini kurang menarik teman-teman, setidaknya untuk saya teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa lihat kalau kita coba lihat dari token terminal. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa lihat bahwasannya datanya merah-merah semua teman-teman ya. Jadi
bukan data yang baik. Teman-teman juga bisa langsung lihat ketika buka Maverick Protocol ini. Bukan data yang baik ketika teman-teman cek di token terminal. Di sini merah semua teman-teman untuk datanya. Dan ketika teman-teman coba cek TVL-nya dari di file lama, di sini TVL-nya juga nggak berada di angka yang wow banget teman-teman. Dan sepanjang masa atau beberapa waktu sebelumnya juga ini sempat mengalami penurunan. Dan sekarang bisa dikatakan sebagai salah satu titik terendahnya ya. Meskipun memang sempat naik ketika di sini teman-teman. Namun di sini cukup rendah teman-teman apabila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman bisa lihat bahwasannya memang ini downtrend teman-teman ya untuk TVL-nya. Dan kalau kita coba cek dari token unlock, di sini juga dia yang unlock baru 19% teman-teman, yang berarti masih ada 80%-an yang di lock, dan mengartikan bahwasannya koinnya belum mature teman-teman. Dan ketika memang mungkin nanti ada unlock lagi untuk tokennya, bisa jadi ada sell news event dan sebagainya. Tapi saya juga nggak tahu exactly-nya seperti apa. Hopefully teman-teman bisa pantau nih. Apalagi buat teman-teman yang berencana bertransaksi di Maverick Protocol ini. Di sini ada token unlock ya. Di tanggal 1 Oktober tepatnya tahun 2024, kurang lebih 70 harian dari sekarang teman-teman. Nah, di mana hal-hal tersebut tadi ya yang saya ungkapkan itu juga terrepresentasikan dari harganya, yang mana kalian bisa lihat meskipun di Q1 ya, ini kita sempat menorehkan gains yang cukup signifikan teman-teman di awal tahun 2024. Namun kalian bisa lihat di Q2 dan Q3 di sini datanya nggak bisa dibilang bagus teman-teman, yang mana turun cukup signifikan ya untuk Maverick Protocol ini. So, kurang lebih teman-teman seperti itu yang bisa saya deliver untuk informasi terkait Maverick Protocol kepada kalian. Dan mungkin teman-teman yang hold dan teman-teman yang mungkin punya barangnya, mungkin teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk melakukan action lanjutan teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian udah set TP dan SL, saya cukup senang teman-teman, karena itu artinya kalian udah punya strateginya. Dan teman-teman bisa analisa mandiri juga terkait Maverick Protocol ini, dan coba nih kalian kasih pandangan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton semuanya sampai habis, dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.